Jadi masing-masing tahu hak dan kewajiban. Tayyib. Insya Allah, Allahu a'lam. Mari kita lihat lagi pertanyaan selanjutnya. Kita beralih ke TikTok, ya. Mawar, Mawar, Umi saya pengen istiqomah. Kira-kira saya mulai dari mana dulu Umi, mohon bimbingannya. Baik. Bismillah ya. Niat itu yang paling kuat. Harus dikuatkan niat itu. Ya. Niat itu yang paling utama. Karena nanti ketika goyah itu segera kembalikan ke niat. Apa niat dulu? Ketika hijrah itu niatnya apa? Ya. Niatnya untuk siapa? Berarti niat kan? Nah, niatnya ini azamkan diri, kuatkan di situ. Ya. Setelah itu perhatikan circle-mu. Jangan pernah berteman dengan orang yang tidak bisa mengingatkanmu kepada Allah. Jangan berteman dengan orang yang tidak bisa mengingatkanmu pada majelis. Ya. Hindari teman-teman yang seperti itu. Nggak ada Umi. Kalau tidak ada kamu sendiri sudah cukup. Kita berteman zaman sekarang bukan tentang kuantitas tapi tentang kualitas. Nggak butuh teman banyak tapi nggak ada kualitas. Cukup teman 1-2 tapi berkualitas. Itu saya. Ya, itu penting teman-teman. Ya, circle ini penting banget, circle ini. Karena itu nanti Allahu Akbar. Sayang, apalah di atas itu. Pusing lah saya. Masuk enggak tahu suaranya ke kalian ya. Kencang kali suaranya di atas tuh, biarin aja dulu. Penting kita itu punya circle. Kalau pengen istiqomah teman-teman. Itu awal tuh, setelah niat tadi. Ayo perhatikan circle-nya. Ya, berteman dengan siapa? Sayang, ribut kali di atas itu. Pasti ada tikus itu di atas. Karena kamar itu kosong. Jadi tempat dia kampanye di atas itu kali ya. Perhatikan circle-nya itu, ya. Hati-hati ya komentar ya di TikTok ya. Hati-hati komentar ya. Ya. Hati-hati karena saya tak ingin handphone itu meledak di mukamu. Ya. Saya tak ingin handphone itu meledak di mukamu kalau kamu salah komentar. Orang kafir nggak boleh masuk ke sini ya. Kalau hanya untuk menghina-hina agama kami. Ya, tolong ya. Orang kafir, tolong ya jangan masuk ke sini kalau tujuan kamu masuk ke sini hanya untuk menghina-hina agama. Nggak akan saya biarkan. Ya. Sebelum handphone itu meledak di mukamu, lebih baik kau keluar. Ya. Lebih baik kau keluar, jangan pantengin live saya. Ya, dan jangan coba-coba berkomentar lagi menghina agama. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jaga itu komentarnya. Kalau kamu tak ingin handphone itu meledak di mukamu, hancur mukamu ledakan handphone itu nanti. Jangan main-main dengan hinaan, hina agama orang lagi. Ya. Kau kafir saja. Itu urusanmu. Ya, tapi tidak dengan cara kau masuk ke room orang lalu kau hina agama orang. Masih banyak yang kafir itu juga enggak kayak gini ya. Aneh ini. Ya, tafadhol. Bagi yang mau sholat maghrib silakan, kami di Bekasi belum maghrib ya. Ya, yang sholat maghrib sudah waktu sholat maghrib silakan sholat maghrib. Ya, karena posisi kami sekarang di Bekasi. Ya. Nah, jadi perhatikan circle-mu, perbaiki circle-mu kalau ingin istiqomah. Ya. Selanjutnya perbaiki ibadah. Ya, jaga hubungan baik dengan Allah. Ya, itu sudah pasti. Ya. Banyak-banyak ingat mati, terakhir berdoa, minta kepada Allah. Ya. Banyak doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW agar hati kita ini dikuatkan. Ya. Berdoa terus agar istiqomah. Ayo, kita kembali ke YouTube lagi, pertanyaan ke YouTube lagi. Ini karena pertanyaannya banyak, nggak bisa selesai ya sehari ya kalau saya jawab pertanyaan ini. Jadi teman-teman pantengin aja setiap saya live ya, karena kan tetap saya jawab aja pertanyaan itu gitu ya. Baik, kita kembali ke YouTube yang hari ini. Yang hari ini, ini kemarin ya, kemarin aja belum kejawab itu.
menolak. Tadi menolak gitu ya. Selanjutnya dari Ratna Nursita, saya lagi belajar bercadar tapi masih pakai pakaian yang berwarna tapi tidak gonjreng. Oh ya, karena merasa gamis saya masih bisa dipakai, bagaimana ya? Baik, dalam hal kita menutup aurat, ya, saya sudah bilang tadi, saya sudah katakan tadi bahwa Al-Quran itu tidak banyak permintaan, 3 saja: lebarkan, ulurkan, lebarkan, tebalkan. Adapun masalah warna itu kembali ke kebijakan kita, artinya warna itu disederhanakan saja, ya. Dan warna yang paling gelap di antara semua warna itu memang hitam. Naik dikit mungkin ada abu-abu, biru dongker, merah marun gitu ya. Warna apa lagi, biru hijau botol, hijau apalah namanya itu. Nah, itu masih warna-warna yang memang lembut. Artinya hindari warna-warna yang kalimatnya tadi gonjreng katanya ya. Ya hindari, kenapa? Karena ya nanti dikhawatirkan akan menjadi perhatian gitu. Kalau warna itu yang terlalu yang mencolok gitu kan ya, nggak enak juga dipandang gitu kan ya. Tapi terkait daripada warna gitu ya, tidak menjadi apa namanya itu syarat mutlak gitu kan, harus warna ini, enggak. Karena di Al-Quran itu ya, yang harus diutamakan itu 3 tadi. Ulurkan itu pakaiannya, jilbabnya ulurkan semua ya, jangan dililit-lilit, jangan disangkut-sangkut. Udah gitu dilebarin ya. Yang 2 dilebarin, ketiga ditebelin. Dah, itu doang. Masalah warna, terus nanti aksesoris dan segala macam itu masuk ke dalam pembahasan tentang berhias nanti, ya. Artinya berhias ini baik laki maupun perempuan tidak menjadi larangan mutlak. Boleh berhias laki dan perempuan, tapi ada batasan-batasan berhias. Termasuk dengan pakaian, jangan terlalu mencolok. Itu pembahasan di berhias, ya. Semangat terus ya. Masya Allah, tabarakallah. Tidak apa-apa, bercadar masih pakai warna-warni, tidak masalah. Karena yang dituntut di situ apa? Ulurkan, lebarkan, tebalkan, gitu ya. Dan terus topang dengan ilmu, ya. Terus tuntut ilmu, karena pakaian memang nggak cukup adikku. Udah stuck sampai sini, udah selesai gitu, enggak. Karena kita perlu menopang diri kita dengan ilmu. Kalau tidak ditopang dengan ilmu, berapa banyak perempuan-perempuan bercadar menghinakan dirinya di depan kamera. Dengan cara berjoget, dengan cara ngonten yang murahan, ngonten yang gak jelas, tektokan dengan laki-laki, kode-kodean dengan laki-laki depan kamera, bercadar. Banyak kan begitu? Itu kenapa? Karena dia tidak menopang dirinya dengan ilmu, ya. Jangan merasa diri bahwa berpakaian ini sudah cukup dah, enggak. Karena pakaianmu itu mesti kamu poles lagi dengan akhlakmu, ya. Pakaian yang kau pakai itu lapisi lagi, poles lagi dengan akhlak, ya. Kalau nggak begitu, itulah yang terjadi di TikTok. Banyak perempuan yang nggak punya malu, putus urat malunya, hilang akal sehatnya. Pakai cadar dia joget-joget, pakai cadar dia nyanyi-nyanyi. Nah, itu yang tidak kita inginkan ya. Jangan sampai itu terjadi. Baik. Selanjutnya di situ adalah ya. Dari @wawawawa underscore apa dia tulisannya gitulah. Bagaimana dengan perempuan pakai niqab, hijab dan cadar, pakai baju memperlihatkan lekuk tubuhnya, apakah perempuan tersebut sudah sah untuk menutup aurat? Itulah yang kita bahas tadi itu, ya. Pakaian ini adikku nggak cukup, ingat, belum cukup, tapi mesti pakaianmu kepoles lagi dengan siapa yang telepon ini. Astagfirullahaladzim, ada aja. Pintu ndak dikunci nak, kan ada kuncinya, apa jangan dislot sama abah? Aduh, maaf ya, sebentar ya, ini pasti dislot deh, nggak bisa masuk no bocah, bentar ya, ada gangguan. Sayang, itu kenapa ribut tadi di atas itu?
Bisa buka ya. Itu kenapa di atas itu geladak geruduk itu kayak orang mau perang itu? Aduh ya Allah ya Rabbi, ujian majelis ini teman-teman. Untung online ini, coba kalau offline malu sama jamaah ini. Namanya Umi tidak malu juga, kita juga jamaah, Umi jamaah berjamaah goib. Jamaah goib. Enggak lah, bukan goib, ada kalian tuh. Saya percaya ada kalian. Cuman tidak nampak saja. Ya. Ya itulah goib itu Mi. Berarti jamaah goib jadinya gitu. Allah dipotong cadarnya, maaf ya. Baik. Sampai mana tadi? Aduh, ada aja gangguan ya. Mau aku matiin semua handphone ini. Biar enggak kalian telepon saya. Enggak dari anak satu, anak dua nih telepon ini. Heranlah hari ini aku dicari anak-anak ini. Nah, nanti kita silent dia. Mana tadi pertanyaannya nikah tuh? Perempuan itu sudah sah tutup aurat apa belum? Tadi sudah saya katakan syarat tutup aurat itu tidak banyak, dari Al-Quran 3 ini saja ya. Lebarkan, ulurkan, lebarkan, tebalkan, udah selesai ya. Jadi bisa jawab sendiri sudah. Kalau hari ini ada perempuan pakai nikah, pakai cadar, pakai baju, memperlihatkan bentuk tubuhnya, memang betul itu fakta, itu memang ada. Itulah yang saya katakan tadi, perempuan tidak cukup ya. Hanya ini sudah menganggap selesai, karena mesti ditopang dengan ilmu lagi tuh, dipoles tuh pakaian tuh dengan akhlak yang benar ya. Jangan merasa menganggap cukup udah bercadar 5 lapis 10 lapis sudah selesai gitu, tidak bisa. Sebelum dia betul-betul jaga diri itu dengan akhlak yang baik. Bagaimana berakhlak ya? Di depan kamera, manfaatkan media yang ada, bagaimana caranya, karena dampak positif negatifnya pasti ada ini ya. Maka pergunakan media ini dengan baik agar nanti bisa menjadi sarana menghantarkan kita kepada Allah dalam hal-hal kebaikan. Mati kita, jejak digitalnya ini akan terus ada. Kalau itu kebaikan yang tersebar, insya Allah sampai mati, insya Allah itulah namanya pahala jariah kita nanti terus mengalir. Bayangkan kalau di TikTokmu, di YouTubemu kagak ada lain, maksiat aja yang ada, joget-joget nggak karuan ya, konten-konten murahan nggak jelas, mati itu. Setiap saat ada orang bersyahwat melihatmu dengan tak berbaju tadi ya, atau walaupun ya enggak berbaju namanya, walaupun berjilbab, karena berjilbab belum tentu nutup aurat ya. Kenapa ya? Karena jilbabnya minimalis, lilit sana lilit sini, lilit situ lilit sana, habis dah jilbab itu dililit-lilit ya. Mati di dalam kubur, disiksa terus sama malaikat tuh. Kenapa? Setiap saat disekrolin sama orang tuh ya, enggak fotonya, videonya yang gak berbaju tadi tuh. Setiap saat ada yang bersyahwat, dihajar tuh malaikat tuh. Manfaatkan ini sosial media ini dengan baik ya, agar supaya bisa jadi amal jariah nanti ya, bukan jadi dosa. Jejak digital nggak akan hilang ini ya, maka manfaatkan dengan baik. Baik, selanjutnya di sini lagi satu, kalau dari YouTube ya, @Hendra Wongso 9815, mohon maaf dong saya. Umi mau nanya ya, kalau bercadar apakah kaum hawa lainnya boleh lihat juga? Apa hanya keluarga kita saja? Terima kasih. Baik. Innal salasa auratun. 3 batasan aurat nih. Perempuan dengar baik-baik. Innal salasa auratun, auratun fi shalah, auratun fi indal nadaril ajnabi, auratun fi indal maharimi. Ini yang kita bahas. Auratun fi indal maharimi. Ya, karena pertanyaannya di situ, kalau bercadar apakah kaum hawa, maksudnya sesama perempuan boleh lihat juga, apa hanya di keluarga kita saja? Maka kita bahas tentang auratun fi indal maharimi. Mana aurat kita di depan mahram kita?
Di depan mahram kita boleh nampak sebatas leher, berarti kepala, wajah ini boleh nampak, silahkan. Termasuk dengan sesama perempuan, dia boleh melihat wajah kita, ya. Makanya saya kalau itu semua perempuan semua di situ, ya nggak ada kamera, nggak ada CCTV, saya buka. Tapi kalau di situ ada CCTV, ada kamera, saya tutup. Bukan menghindari perempuan jamaah saya, bukan, hindarin kamera. Nanti pas dibuka sama DKM, nampak lah itu, ya. Kecuali kalau Ustazah Halimah Al-Idrus yang berceramah, cukup beliau, enggak perlu beliau ngomong, DKM sudah tutup kamera. Kalau kita kan mesti ngomong dulu, ada kamera enggak? Boleh tutup kamera enggak? Kita harus ngomong ini. Ya kalau Ustazah Halimah, dimanapun beliau ceramah, ya kan, panitia sudah tahu, ya. Kamera mesti dalam keadaan mati saat itu, nggak boleh nyala, no kamera, no CCTV, no semuanya, ya. Nah kalau kita yang ceramah kan mesti ngomong dulu, karena kita nggak selevel dengan Ustazah Halimah jamaahnya, ya. Kita siapa, umi saya maksudnya, ya. Jamaahnya nggak selevel beliau, jadi kita perlu ngomong dulu sama DKM tuh, ya. Kadang-kadang kita nggak ngomong, ya udah biarin aja tuh kamera, tapi konsekuensinya tetap bercadar saya, kan ada kamera gitu. Kalau sesama perempuan ini dibuka ini, ya. Kalau kalian pergi ngaji terus kalian di samping temen misalnya di situ ndak ada kamera gitu, tapi tetap aja dia bercadar, waspada itu, waspada. Padahal di situ perempuan semua, ndak ada kamera, tapi tetap aja dia tutup, waspada itu, bisa-bisa dia berkumis itu. Kalau sesama perempuan di situ buka, ya, apalagi? Kenapa kamu? Nanti lapar ya? Ada kucingku lagi yang lapar nih. Ya, kalau sesama perempuan di situ buka cadarnya, jangan dipakai. Ya, kalau dipakai justru curiga ntar. Ini bekumis, jangan-jangan. Ya, kecuali di situ ada kamera. Memang kita nggak bisa buka. Ya. Maka lebih selamatnya memang begitu, kamera dimatikan, semua jamaah perempuan saya buka, ngajar saya gitu, ya. Boci janganlah kamu ganggu saya, Boci, hilang konsentrasi saya sama ngeongmu itu, sabarlah dulu, nggak bisa dibilangin. Nanti ya, belum makan sore dia tuh. Jadi kalau sesama perempuan, ya, karena bertanya tadi boleh nggak terlihat, sesama perempuan dibuka, justru harus dibuka itu, ya. Jangan tidak dibuka, kecuali kalau misalnya saya pernah berceramah, ya. Ini cerita nih teman-teman, saya pernah ceramah nih, tumben-tumbenan saya diundang di situ, ya. Masih wilayah sini juga gitu kan. Yang ngundang saya anaknya, yang hadir di situ ada ibunya penasaran, ibunya agak-agak udah agak sepuh gitu, ya. Karena di situ saya lihat ada pegang handphone, mereka kan, enggak berani saya buka cadar saya, ya kan, karena mereka pegang handphone. Kalau dikamerain saya gimana tuh, ya. Akhirnya ibunya itu bilang, ya, setelah selesai ceramah nih, saya pengen lihat wajahnya, katanya. Dibisikin lah sama anaknya yang ngundang saya ini gitu, beliau yang ngundang saya gitu kan, tapi ibunya ikut ke situ. Umi mohon maaf, ibu saya pengen lihat wajahnya. Udah, tapi jangan ada kamera ya, saya bilang gitu. Kayaknya mereka tuh enggak, tapi udah ngerti sih, mereka tuh nggak mungkin ngamerain saya gitu, karena saya kan memang sering bilang, ya, saya nggak buka cadar ya, karena kalian pegang kamera semua gitu kan, ya. Dan ada CCTV juga di situ, jadi saya nggak buka cadar ya, saya bilang gitu. Ya, jadi tapi kalau mereka mau ngelihat wajah saya gitu, tapi jarang itu terjadi. Kenapa? Karena memang ya jamaahnya itu nggak banyak lah gitu ya, walaupun ibu-ibu majelis yang belajar gitu, tapi nggak begitu banyak ya, paling hitungan ya ratusan aja, ya, nggak begitu banyak banget gitu. Nah jadi, dan memang saya tetap pakai cadar gitu, dan kecuali kalau misalnya itu diadakan majelis, ada salah satu majelis taklim ibu-ibu gitu kan, dia orang berada lah agnia gitu kan, ya, diadakan di rumahnya. Nah, dia nggak ada CCTV di situ, nggak ada yang kamera juga. Umi boleh buka cadar, aman kok, nggak ada kamera. Saya bukalah. Nah saat itu si ibu itu minta gitu ya, pas selesai ceramah itu, pengen lihat wajahnya. Saya bukalah,
Tapi saya belakangin Kak CCTV karena saya tahu ada CCTV di sono. Saya belakangin, saya buka cadar, saya ngobrol sambil saya buka cadar. Gitu. Setelah itu saya tutup lagi karena di situ ada CCTV masalahnya. Nah, kira-kira begitulah ya. Baik. Ingat kita di Bekasi loh ya. Nanti kalau udah dekat-dekat maghrib, admin ingetin saya. Kita beralih ke TikTok. Ya, sampai mana di TikTok tadi? Jadi madu. Ya, madu lagi dah nih. Bimbingannya gimana cara? Teti Zuraida Nisa 7. Sekarang ini wanita yang mau dijadikan madu dianggap pelakor. Ini gimana Mi? Sabar Boci. Keluar dulu. Ini agak-agak susah nih dijelasinnya nih. Banyak yang tersinggung nanti. Kenapa? Karena banyak istri kedua itu statusnya pelakor, teman-teman. Mohon maaf. Ini kan memang faktanya begitu. Kenapa jadi pelakor istri kedua ini? Karena